Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Apa itu sifat operasi hitung bilangan bulat? Dalam sifat operasi hitung bilangan bulat, kita mengenal 3 sifat. Pertama, komutatif. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, distributif. Nah, komutatif ini punya nama lain, pertukaran. Kalau asosiatif ini punya nama lain, pengelompokan. Kalau distributif punya nama lain, penyebaran. Oke, sampai di sini kita sekarang sudah mengenal istilah-istilah dalam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, coba kita lihat satu persatu apa itu komutatif, apa itu asosiatif, dan apa itu distributif. Kita mulai dari yang komutatif. Komutatif atau pertukaran. Nah, contohnya seperti ini. Komutatif. Misal 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Atau 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Di sini kita lihat posisi angka 1 dan angka 2 mengalami perubahan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ya, ada 2 ruas kiri dan kanan dibatasi oleh tanda sama dengan. Tadinya yang 1 di depan, sekarang 1 di belakang. Kemudian 2-nya tadi di belakang, sekarang di depan. Begitu juga pada 2 kali 3 dan 3 kali 2 terjadi pertukaran posisi. Nah, pada sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan pembagian dan pengurangan tidak bisa. Kenapa? Karena selain pertukaran posisi, jumlah kiri dan kanan harus sama. Di sini 1 tambah 2 3 sama dengan 2 tambah 1 3 juga. 2 kali 3 6 sama dengan 3 kali 2 6 juga. Bagaimana kalau kita terapkan pada pembagian? Misal 2 bagi 1 sama dengan 1 bagi 2. Nah, 2 bagi 1 itu 2, tapi 1 bagi 2 itu setengah. Dia berbeda, tidak sama. Kalau pengurangan, misalnya 3 kurang 1 sama dengan 1 kurang 3. 3 kurang 1 itu 2, sedangkan 1 kurang 3 itu minus 2. Tidak sama. Ya, jadi hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke, itu komutatif. Sekarang kita lihat asosiatif. Pengelompokan. Misal 1 ditambah buka kurung 2 tambah 3 sama dengan buka kurung 1 tambah 2 tambah 3. Lihat di sini kurung ini menandakan mereka dalam satu kelompok. Kenapa disebut pengelompokan? Karena terjadi perubahan kelompok. Tadinya di ruas kiri 2 satu kelompok dengan 3. Sekarang 2 satu kelompok dengan 1. Nah, syarat yang sama berlaku, hanya bisa pada penjumlahan dan perkalian. Berarti kalau 2 kali buka kurung 3 tambah 4 sama dengan buka kurung 2 kali 3 kali 4. Sorry, ini kali ya. Nah, ini juga sama. Terjadi perubahan kelompok. Tadinya 3 dengan 4, sekarang 3 dengan 2. Nah, syarat lain kenapa hanya bisa penjumlahan dan perkalian? Karena jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Di sini kita coba cek. Dalam kurung terlebih dahulu kita kerjakan.
seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6. Di sini yang dalam kurung dulu, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Sama, terbukti. Yang ini 3 kali 4 12 kali 2 24. Yang ini 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Oke, terbukti juga. Nah, kalau pada pengurangan dan pembagian tidak bisa, karena nanti hasilnya berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan, seperti yang kita temukan pada sifat komutatif tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sifat distributif. Distributif tadi namanya apa? Bahasa Indonesianya adalah penyebaran. Kenapa disebut penyebaran? Kita lihat. Kita ambil contoh. 2 kali 3 tambah 4 sama dengan, pertama kita siapkan 2 buah tanda kurung. Kasih jarak di antara 2 tanda kurung tersebut. Kemudian kita lihat di sini. Ada 3, ada 4. Pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan 2, karena di sini ada tanda kali, kita kalikan 2 dengan 3. 2 kali 3. Kemudian 2 kali 4. Terus karena di antara 3 dan 4 ada tanda tambah, maka di sini kita letakkan tanda tambah. Atau bentuk lainnya bisa juga seperti ini. 6 kali 5 ditambah 3 kali 5. Kebalikannya, tadinya ruas kurungnya di kanan, sekarang ruas kurungnya di kiri. Nah, kita mau mencari bentuk asalnya seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita perhatikan angka yang sama di tanda kurung ini, di dua-duanya. Yang sama adalah angka 5. Kita perhatikan, dia masing-masing di kiri atau di kanan. Ternyata masing-masing di kanan. Berarti kita tuliskan dia paling kanan. Kemudian kita lihat angka yang ada 5 ini bentuknya perkalian. Maka kita buat di sini perkalian. Sekarang kita buat kurung. Ada 6. Ada tanda tambah. Ada 3. Jadinya 6 tambah 3. Nah, tidak hanya pada perkalian, bisa juga dalam pembagian. Misal, kita buka kurung 8 kurang 6 dibagi 2. Nah, sama seperti tadi, 2-nya ada di sebelah kanan. Kita buat kurungnya 2. Berarti yang pertama kita lakukan adalah membagi 8 dengan 2. 8 bagi 2. Di sini ada tanda kurung, maka di sini kita buat tanda kurung. Kemudian 8 dibagi 8 tadi udah, kemudian 6 dibagi 2. 6 bagi 2. 8 bagi 2, 6 bagi 2. Nah, untuk mengetahui apakah pekerjaan kita sudah benar, selalu kita lakukan pengecekan ruas kiri dengan ruas kanan apakah sama jumlahnya. Ya, kita mulai dari yang paling akhir. Di sini ada 8 kurang 6, hasilnya 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita cari juga 8 bagi 2 sama dengan 4. Dikurang 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti 4 kurang 3 1. Ini 2 bagi 2 tadi sama dengan 1. Oke, terbukti. Kemudian yang ini 6 kali 5 itu 30. 3 kali 5 itu 15. 30 tambah 15 sama dengan 45 hasilnya. Sedangkan di sini 6 tambah 3 hasilnya 9. Kita kalikan dengan 5 sama dengan 45. Terbukti juga. Ya. Yang ini juga kalau kita buktikan nanti bisa sama. Nah, jadi begitulah kira-kira cara kita untuk membuktikan apakah
sifat distributif sudah benar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selalu ingat, jika kiri dan kanan tidak sama hasilnya, berarti dia tidak benar. Oke, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini.